Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Munawaroh dengan NIM D500 2027, Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Butir Zeolit terhadap Efisiensi Pemisahan Kontaminan dari Limbah Cair Batik. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Deni Vitasari, ST, Eng, SC, PhD, selaku dosen pembimbing saya yang telah membantu saya dalam pembuatan proposal penelitian ini. Next, kemudian topik pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada metodologi penelitian. Pada topik pendahuluan yang pertama ada latar belakang. Limbah cair batik memiliki karakteristik berwarna keruh, berbusa, memiliki pH yang tinggi, dan zat warna, dan kemudian di dalam zat warna tersebut terdapat kandungan logam berat. Next, apa urgensi atau mengapa penelitian ini tuh sangat penting untuk dilakukan? Karena limbah cair batik jika tidak diolah dengan baik dan benar, dapat menurunkan kualitas lingkungan dan juga akan berdampak buruk pada makhluk hidup. Next, salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengolahan limbah cair batik yaitu metode adsorpsi. Metode adsorpsi sendiri merupakan proses terperangkapnya suatu zat pada permukaan adsorben. Adsorben yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu zeolit. Kemudian, kekurangan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Andi Faris Permana dengan judul Analisis Pengaruh Ukuran Diameter Zeolit Terhadap Penurunan Warna dan Krom pada Air Buangan Limbah Industri Tekstil, yaitu beliau pemeriksaan inletnya tidak dilakukan setiap kali pengambilan sampel air hasil olahan, sehingga data yang diperoleh kurang akurat. Perbaikan pada penelitian saya kali ini, saya akan mencoba dengan melakukan pemeriksaan inlet yang dilakukan setiap kali pengambilan air sampel hasil olahan, sehingga yang data saya peroleh itu menjadi lebih akurat. Next, berikutnya ada state of the art penelitian. Pada penelitian adsorpsi yang telah dilakukan, didapatkan hasil semakin kecil ukuran butir adsorben yang digunakan pada proses adsorpsi, maka luas permukaan kontak antara adsorben dengan adsorbat akan semakin besar. Adsorbat yang dimaksud sendiri itu adalah limbah cair batik. Next, rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh ukuran butir zeolit terhadap efisiensi pemisahan kontaminan limbah cair batik. Yang kedua yaitu bagaimana mekanisme kerja pemisahan kontaminan limbah cair batik dengan menggunakan metode adsorpsi. Next, untuk tujuan penelitian saya yaitu 1. Mengetahui ukuran butir zeolit terhadap efisiensi pemisahan kontaminan limbah cair batik. Yang kedua, mengetahui mekanisme kerja pemisahan kontaminan limbah cair batik dengan menggunakan metode adsorpsi. Selanjutnya, hipotesis atau dugaan pada penelitian saya yaitu kemampuan zeolit sebagai adsorben akan meningkat apabila ukuran diameter butirnya semakin kecil. Hal tersebut dikarenakan semakin kecil ukuran diameter zeolit, maka nilai adsorpsi yang dihasilkan akan semakin besar. Next, untuk yang kedua pembahasannya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada deskripsi rancangan penelitian. Penelitian yang akan saya lakukan tersebut dengan menggunakan rancangan satu faktor dan menggunakan satu perlakuan. Faktor yang digunakan adalah pengaruh ukuran zeolit sebagai adsorben. Variabel penelitian yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu ada 3 variabel. Variabel bebas, variabel terikat, dan juga variabel kontrol. Variabel bebas sendiri merupakan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Variabel bebas saya yaitu ukuran butir zeolit. Kemudian variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu efisiensi pemisahan kontaminan zat warna dari limbah cair batik. Kemudian yang terakhir ada variabel kontrol atau merupakan variabel yang dapat dikendalikan yang berupa suhu. Next, ke tahap penelitian yang pertama yaitu pengambilan sampel limbah cair batik. Pengambilan sampel ini dilakukan di Kampung Batik Lawean. Terus kemudian tahap yang kedua yaitu persiapan limbah cair batik. Persiapan limbah cair batik dilakukan dengan cara pembuatan larutan sampel limbah cair batik sebagai data untuk percobaan.
Next, yang ketiga ada adsorpsi limbah cair batik menggunakan zeolit. Adsorpsi tersebut dilakukan dengan menggunakan variasi ukuran zeolit yang berbeda-beda untuk mengetahui pengaruh ukuran zeolit terhadap efisiensi pemisahan kontaminan zat warna dari limbah cair batik tersebut. Kemudian yang terakhir ada pengujian kandungan zat warna. Pengujian zat warna tersebut dilakukan untuk mengetahui berapa efisiensi pemisahan kontaminan zat warna setelah dilakukannya proses adsorpsi tersebut. Berikut merupakan cara kerja pada penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu preparasi awal, kemudian yang kedua ada proses aktivasi adsorben, yang ketiga persiapan limbah cair batik, kemudian yang terakhir ada proses adsorpsi. Berikut merupakan diagram alir pada proses pertama yaitu proses preparasi awal. Langkah yang pertama, zeolit dihaluskan dan kemudian diayak dengan variasi ukuran ayakan 60 mes, 100 mes, dan juga 150 mes. Setelah itu, dimasukkan ke dalam gelas beker dengan masing-masing variasi ukuran dan ditambahkan aquades, kemudian direndam selama 24 jam. Setelah proses perendaman selesai, kemudian zeolit tersebut dikeringkan dalam oven selama 3 jam di suhu 120 derajat Celcius. Next, proses yang kedua ada proses aktivasi adsorben. Yang pertama, adsorben yang sudah di oven tadi kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker yang ditambahkan dengan larutan NaOH, kemudian diaktifasi selama 1 jam dengan suhu 60 derajat Celcius menggunakan alat ultrasonik. Kemudian setelah diaktifasi, kemudian zeolit disaring dan dibilas menggunakan aquades. Setelah itu dikeringkan selama 4 jam dengan suhu 110 derajat Celcius menggunakan oven. Setelah pengeringan tersebut kemudian didinginkan menggunakan desikator. Next, langkah yang ketiga yaitu persiapan limbah cair batik. Caranya pembuatan larutan Vertigo Blue 49 sebanyak 10 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur dan ditambah dengan sampel limbah cair batik, kemudian dikocok sampai homogen. Selanjutnya diambil sebanyak 0,5 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur yang berbeda. Setelah itu ditambahkan dengan deionized water sampai 50 ml. Kemudian hasil larutan tersebut digunakan sebagai larutan percobaan. Next, langkah yang terakhir yaitu proses adsorpsi. Pada proses adsorpsi, larutan percobaan yang tadi sudah dibuat dimasukkan ke dalam rangkaian alat adsorpsi yang berupa buret, statif, klem, kemudian memasukkan glasswood ke dalam buret tersebut sebagai penyaring zeolit. Setelah itu, didapatkan larutan hasil adsorpsi yang kemudian dimasukkan ke dalam kuvet dan akan diukur atau dianalisis kandungan warnanya melalui alat bernama spektrofotometer. Next, selanjutnya ada risk assessment. Tujuan dari risk assessment sendiri yaitu untuk mengidentifikasi dan juga memahami resiko yang mungkin terjadi serta memberikan dasar untuk pengambilan langkah-langkah pengendalian. Untuk tahap-tahap risk assessment sendiri, yang pertama yaitu ada identifikasi resiko yang merupakan proses mengidentifikasi potensi resiko yang dapat terjadi dalam suatu penelitian. Yang kedua ada analisa resiko. Analisa resiko yaitu menganalisis resiko yang telah diidentifikasi untuk menentukan seberapa serius dan seberapa mungkin hal tersebut dapat terjadi dalam penelitian. Kemudian yang ketiga ada evaluasi resiko. Evaluasi resiko sendiri dapat membantu dalam mengidentifikasi resiko yang paling signifikan atau paling berisiko tinggi. Kemudian yang terakhir ada pengendalian resiko. Pengendalian resiko ini menerapkan tindakan pengendalian untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi. Sebagai contoh dari risk assessment sendiri, misal saya menggunakan bahan NaOH, kemudian saat pengambilan NaOH terkena kulit atau terkena tangan yang akan menyebabkan kulit seperti terbakar, maka pengendaliannya ini menggunakan sarung tangan sebagai alat pelindung. Next, untuk metode analisis data yang saya gunakan pada penelitian ini, yaitu data hasil adsorpsi dianalisis menggunakan spektrofotometer untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam efisiensi pemisahan kontaminan zat warna dari limbah cair batik dengan berbagai variasi ukuran zeolit. Kemudian berikut merupakan jadwal penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama, pada bulan pertama ada persiapan bahan baku, pengecekan alat laboratorium, pengambilan sampel limbah cair batik, dan juga
aktivasi zeolit. Kemudian pada bulan kedua ada proses adsorpsi dan juga pengecekan zat warna. Pada bulan ketiga ada analisis hasil dan pembuatan laporan. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan PowerPoint presentasi proposal ini. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.